panjenengan yang gigih di dalam memperjuangkan agama Allah, mudah-mudahan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Baik, jamaah sekalian, enggak ada mosnya. Iya, enggak bawa mosnya. Iya, ada kuncinya biasanya. Oh, enggak. Oh, ini bisa. Oke, makasih. Mungkin layarnya aja yang di setting Mas biar enggak blawur. Ini ada dari LCD-nya biasanya. Nah ini bagus. Sampun. Terima kasih. Kali ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita memakai tema menggapai kemuliaan dan kemenangan serta kejayaan, kalau dijabarkan Bapak Ibu, dengan zikrullah. Jadi ada satu senjata utama yang diberikan Allah kepada kita kalau Islam kita ingin jaya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kemenangan dan keselamatan untuk menjaga Islam dan kaum muslimin ini, satu senjatanya yaitu zikrullah. Namun nanti akan kita bahas zikrullah yang bagaimana yang bisa membuat Islam ini jaya. Kalau jenengan sering ngendikan Allahumma a'izzal islama wal muslimin, kan ngaten. Allahumma usudil islama wal muslimin. Tolonglah kami, muliakan kami dan kaum muslimin. Namun di sisi lain, secara realita di hadapan kita, Islam kita sangat-sangat memprihatinkan. Baik di dalam maupun di luar negeri. Ini tidak bisa kita pungkiri jamaah sekalian. Ya, tentu juga kita tidak boleh saling menyalahkan. Baik menyalahkan secara internal kaum muslimin maupun menyalahkan apalagi eksternal terhadap orang-orang lain. Artinya kita kembalikan kepada diri kita. Sudahkah kita mampu di dalam membawa diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang ahli zikrullah dalam segala aspek dan representatifnya ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka sebelum kita bahas ke inti daripada menggapai kemuliaan, kejayaan dengan zikrullah ini, tentu kita harus benar-benar menyadari jamaah sekalian bahwa zikrullah itu yang pertama sebagai tanda takwa kita kepada Allah. Sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang ahli zikir. Kalau kula jenengan masih mendahulukan pikir daripada zikir, ya, apalagi disuruh zikir malah mangkir, ya. Nah ini perlu dipertanyakan. Ketakwaan kita seperti yang digambarkan Allah di dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Bahkan kalau diteruskan sampai 194, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Nah, bulan jenengan bahasa sehari-hari kan siang dan malam Bapak Ibu. Tapi dalam Islam, dalam Al-Quran, malam dan siang. Jadi kalau jenengan sering menganalogikan bahwa pergantian tanggal itu jam 00, maka di dalam Islam itu tidak sesuai. Di dalam Islam itu pergantian kalender itu mulai surupnya matahari. Mulai maghrib itu baru pergantian tanggal. Sudah pergantian tanggal. Sehingga waqtilafil laili wan nahar. Nah ini kalau dihubungkan dengan gerhana rembulan total kemarin jamaah sekalian, ya, ini juga akan mengarah kepada penyadaran kita, ya, terhadap bagaimana Allah memberikan satu pergeseran situasi dan kondisi, ya, atas kudrah iradah Allah.
Sehingga panjenengan yang terbiasa yasinan malam Jumat, nggih. Jadi itu ada kalimat wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qadarnahu manazila dan seterusnya. Jadi matahari dan rembulan itu sudah beredar sesuai dengan tempat peredarannya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dihubungkan dengan dikorelasikan dengan kehidupan kula panjenengan, kalau dihubungkan dengan surah Al-Baqarah ayat 21, 22 dan seterusnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah ciptakan kula jenengan itu sama halnya Allah ciptakan dengan makhluk-makhluk selain kita. Apalagi kula jenengan sebagai manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lainnya. Lah harusnya jamaah sekalian, ini menjadi ibrah buat kula jenengan ketika matahari atau rembulan nggih geseh titik mawon kalih sunnatullah, kalih apa-apa yang sudah ditentukan tempat peredarannya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menimbulkan satu gerhana yang menakutkan. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, ngapunten, adanya gempa bumi, gitu. Itu kan hanya gesekan lempengan-lempengan apa itu, tanah di bawah, batu di bawah tanah atau apalah secara hukum alam itu ya. Itu menggambarkan bahwa kula jenengan, wong sing makhluk mati saja yang tidak diberi akal, lah kula jenengan dilengkapi akal dan nafsu, bayangkan. Loh itu saja sudah gesek menimbulkan bencana. Apalagi kita manusia, ketika sedikit saja kula jenengan geseh dari aturan Allah, ya, nyimpang dari tatanan tuntunan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, maka tidak menutup kemungkinan adanya musibah demi musibah, bencana demi bencana ini karena keteledoran kita, karena bertentangnya kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan, menjanjikan kepada kula jenengan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ngapunten, suatu lingkungan, suatu bangsa, suatu negeri nggih, mulai tingkat perumahan, siapa tahu dimulai dari Rungkut Harapan ini panjenengan menunjukkan orang-orang yang beriman dan bertakwa nggih, umatnya, masyarakatnya, bangsanya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, niku lamnya lam qasam. Qasam itu artinya sumpah. Jadi Allah bersumpah, Allah berjanji pasti akan membuka pintu keberkahan yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang turun dari langit biasanya hujan. Hujan itu kalau dalam surah Al-Baqarah 22-23 digambarkan akan memberikan kesuburan. Tapi ternyata yang terjadi apa? Kebanjiran. Angin juga begitu. Mestinya udara itu menyegarkan, tapi menjadi angin lesus. Angin topan. Ono-ono sing angin puting. Nah, itu lebih bahaya itu, Pak. Lah itu seperti itu menggambarkan bahwa lanjutan ayat walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Karena manusia ini banyak yang bertentangan dengan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah tidak segan-segan memberikan azab kepada mereka diakibatkan perbuatan mereka sendiri. Bahkan di dalam surah Ar-Rum, surah ke-21 ayat 41, gitu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi, di daratan maupun di lautan, bahkan di udara. Sing di udara ya bisa jatuh, sing di daratan bisa tabrakan, yang di lautan wong kapal selam kok tenggelam itu loh. Ini sudah di luar nalar kita. Tapi itulah keterbatasan manusia, makanya manusia tidak boleh menyombongkan diri. Nek cara wong Jawa, wong niku aja dumeh, gitu. Niku mek filosofi ngoten tok Pak nggih. Aja dumeh itu sudah kemana mana itu. Mungkin nek diteruske, napa? Wong iku kudu pinter rumangsa, ora rumangsa pinter. Mek diwalik tok niku pun benten maknane. Nah, inilah jamaah sekalian yang menggambarkan kepada kula panjenengan, monggo jangan sampai kula jenengan ya tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya Allah pun kemudian murka kepada manusia.
Ini jamaah sekalian. Maka di sini inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Banyak ahli tafsir memaknai ulil albab itu tidak sekedar makna secara letterleknya adalah orang yang berakal sehat. Tapi orang yang berakal sehat, orang yang berakal sempurna itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kata panjenengan. Jadi semua diukur dengan zikir, fikir, dan amal. Itu konteks ulul albab itu seperti itu. Jadi albab itu adalah satu bingkai, di mana di dalamnya itu Bapak Ibu, itu ada yang namanya zikir, ada fikir, ada amal. Zikir diaplikasikan dalam bentuk berfikir. Berfikir terus amal. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap ba'das shalah beliau mengajarkan doa kepada kula jenengan. Apa Bapak Ibu? Allahumma a'inni ala zikrika, gitu, wa syukrika, wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat-Mu. A'inni ala zikrika, zikir kepadamu, wa ala syukrika, dan pandai mensyukuri nikmat-Mu, wa husni ibadatik. Itu zikir, fikir, dan amal. Itulah maknanya ulul albab itu. Nah, di situ kemudian oleh Allah dideskripsikan lagi Bapak Ibu, dijelaskan lagi dengan ayat berikutnya di ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang dikatakan taqwallah, orang yang kemudian dilabeli oleh Allah dengan kalimat ulul albab adalah orang yang pandai berzikir kapan saja, di mana saja. Bukan qu'udau, apa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Tafsir Jalalain di sana menyebutkan ini makna daripada ibadah zikir dalam koridor salat kula jenengan. Ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, duduk, dan sebagainya. Tapi makna yang lebih luas lagi, secara filosofi ayat ini menggambarkan bahwa zikir itu tidak mengenal ruang dan waktu. Termasuk zikir itu juga tidak hanya lisan saja Bapak Ibu. Zikir itu harus lisanan, wa qalban, wa amalan. Lisannya mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, hatinya ya tercermin, tersinari dengan ucapan-ucapan yang kita lantunkan, sehingga nanti akan teraplikasi dalam bentuk amal-amal perbuatan. Nah, biasanya ngapunten dalam kenyataan Bapak Ibu, tiga hal ini tidak menyatu. Sehingga apa? Ada yang zikirnya Masya Allah, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar dari masjid ganti sandal. Ini berarti tidak bisa memahami makna la ilaha illallah itu, karena hanya ucapannya saja. Zikirnya luar biasa, istighosah kapan saja, di mana saja, ternyata masih melakukan jare wong Jawa sartil mahput golong. Nang pasar ngutil, nang omah jumbut, nang tangga nyolong. Ini paket komplit jamaah. Ya, ini akibat apa? Akibat dari kurangnya pemahaman terhadap zikrullah itu. Ya, maka zikir itu harus menyatu antara tiga hal itu. Nek bahasanya anak-anak milenial itu 3 in 1. Ya, jadi 3 dalam 1 yang kita lakukan itu. Inilah ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, kemudian disertai dengan wa yatafakkarun. Nggih, fi khalqis samawati wal, berpikir, merenung. Nek wis merenung lalu kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata setelah kula jenengan berpikir itu tidak ada satupun yang sia-sia. Berpikir kenapa pandemi kok gak mari-mari? Wong sudah dilakukan vaksin bahkan sampai 2 kali. Ternyata nggak ada jaminan bahwa dengan vaksin itu akan selamat dari mbak corona. Nek cara kota namanya corona, nek cara desa pandemi. Soalnya pandemi niku dulure bek ngatemi. Gitu.
Loh, niki ternyata ketika kula jenengan pandai berpikir, merenungkan, ternyata pada akhirnya kula jenengan berdoa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, ternyata semua yang Engkau titahkan ini tidak ada satupun yang sia-sia. Ngapunten, walaupun kula jenengan sedikit panik adanya virus corona, tapi bagaimanapun juga ada hikmah yang luar biasa. Nggih, satu, gitu. Setidak-tidaknya tempat di dekat saya ini terkenal, Pak. Saya ini kan terkenal Kiai Ira, iringanin jarak. Nah, itu ternyata jarak itu terkenal, Pak, di mana-mana. Jaga jarak gitu. Enggak ada jaga rungkut. Enggak ada. Enggak, itu hanya hanya intermezzo aja. Artinya tidak ada yang sia-sia apa? Bisnis masker jalan. Yang punya bisnis sanitizer, ya toh? Dan ternyata panjenengan semakin bisa memaknai apa arti toharoh di dalam Islam. 15 abad yang lalu sebelum adanya kula jenengan dikengken protokol kesehatan, ternyata setiap hadis, setiap fikih, setiap kitab-kitab ibadah pertama kali yang diterangkan adalah kitab toharoh. Bersuci, Pak. Nggih. La sholata illa bitoharatin. Bahkan sholat tidak akan sah tanpa adanya toharoh. Lah kok umpama dari awal itu kalau jenengan menerapkan itu jamaah sekalian, insya Allah akan terjaga kita. Dan alhamdulillah ini sudah kita terapkan, bahkan diterapkan orang lain. Ngapunten, ketika pada masa-masa awal bahkan terjadi ada orang yang menghina orang yang pakai niqab, pakai cadar, ya kan, pakai jilbab, tidak seindah apa itu yang di bawah itu, di belakang itu, Pak. Konde, nah, masih ingat ya, Pak ya? Akhirnya sekarang ditunjukkan sama Allah. Ya, ditunjukkan sama Allah. Ternyata yang lebih selamat adalah yang pakai cadar. Nyatanya apa? Lho kalau jenengan sing lanang-lanang barang pakai cadar ngene kok. Gitu? Nah, ini ngapunten, masih banyak hikmah yang luar biasa. Yang terpenting adalah hikmah yang kemudian menghadirkan hati kula panjenengan tenggene ngarsanipun Gusti Allah. Itu selalu berdoa kepada Allah. Inilah maka zikrullah ini sebagai tanda takwa Allah, sebagai indikasi ketakwaan panjenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikrullah adalah sebagai tugas ibadah. Oke? Sebagai tugas ibadah. Ya. Di dalam Al-Baqarah surah kedua ayat 152, nggih. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfuru. Ya Allah, ya. Fadhkuruni itu perintah wajib. Sesuatu yang wajib ini hubungannya dengan perintah ibadah. Berarti kula jenengan wajib untuk berzikir kepada Allah. Ya. Dengan berzikir kula jenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala, maka azkurkum kalau dihubungkan dengan ayat Allah napa itu? Mayang suruni itu kan akan ditolong sama Allah. Itu. Orang yang menolong agama Allah akan ditolong sama Allah. Orang yang ingat kepada Allah maka akan diingat sama Allah. Bahkan dalam satu hadis kudusi disampaikan bahwa ketika hambaku ini mengingatku, ya, ketika mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka saya akan mendatanginya dalam berlari. Begitu cepatnya Bapak Ibu. Maka di Al-Baqarah itu disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah niku sangat-sangat dekat dhateng kula panjenengan. Ini mulane cara wong Jawa nek ngari manunggaling kawula Gusti niku maksudnya tauhid niku nggih saking cedheke Gusti Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki ingsun Allah niki bahkan lebih dekat daripada urat nadi kula jenengan. Nggih. Ngapunten kadang-kadang aja meneh kok tangga dulur niku nggih. Dekat itu kalau ada maunya. Tapi kalau Allah itu dekatnya kula jenengan itu subhanallah. Allah bahkan memerintahkan kula jenengan ud'uni astajib lakum. Kula jenengan diwajibkan untuk berdoa. Semakin banyak berdoa, Allah semakin sayang kepada kula jenengan. Coba kalau kula jenengan dibandingkan dengan ketika minta kepada saudara kita. Sepisan pindo mungkin cek dimaklumi. Ping telu rada lumayan. Ping papat
Ya digerundeli, Pak. Ping 5 diusir. Ping 6 wah, diamuk, ya. Itu manusia. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka tugas ibadah fazkuruni azkurkum. Nek kula jenengan kepengin dieling kali Gusti Allah, elinga dhateng Gusti Allah. Enten malih wasabbihuhu bukratan wa asila. Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dikengken zikir sing kathah. Niku nek cara filosofine wong Jawa, kula jenengan ibu-ibu ngapunten, biasanipun kalau ada acara tertentu kan pakai tumpengan nggih Bu nggih. Lah itu nek gawe tumpeng niku kudu difilsafati Bapak Ibu. Ampun sekedar bikin tumpeng tapi gak ngerti maknane. Akhirnya cara orang Madura, Inggris Timur itu namanya norok bontek. Nggih. Nggak ngerti maksud dan tujuannya. Padahal tumpeng itu, ngapunten, tumpeng itu lambang ikhtiar secara optimal. Tumpeng itu nek metu mempeng. Lah nek wis berhasil, maka disebut buceng nyebuta sing kenceng. Ngoten, makane uzkurullaha zikron katsira, eling dhateng Gusti Allah sing kathah. Makanya disebutkan tadi di mana dan kapan saja. Ya, makanya ini nggih macam-macam Bapak Ibu. Pertama, nasinya itu dibikin lincip ke atas. Enten nah ngriki sing bucenge lincip nang ngisor. Ya jembret tumpenge. Gitu. Nah, ini lambangnya apalagi di atas itu warnanya kuning. Kuning itu dari bahasa Arab qaniun. Bersinar terang, Pak. Nek cara wong Jawa ngarani mencorong. Nek kula jenengan kepengin oleh sinare Gusti Allah nurun ala nur saking Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak berzikir. Nggih, banyak-banyak berzikir. Maka di sampingnya itu kemudian apa? Banyak sayuran dan sebagainya. Itu terjemahnya daripada alladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha dan seterusnya. Di dalam surah An-Nisa. Ya, diberikan fasilitas semuanya oleh Allah kepada kita. Ini hadirin sekalian, maka tumpeng buceng ini simbol kula jenengan tugas ibadah yang kita lakukan. Lihat termasuk ngeten iki Bapak Ibu ngapunten panjenengan halal bihalal. Halal bihalal itu adanya hanya di Indonesia loh Pak. Walaupun istilahnya Arab itu di luar Arab itu di Arab itu enggak ada. Jenengan padosi teng Mekah, Madinah, teng pundi kemawon ndak ada yang namanya halalun bihalalin. Itu otak-atik maduknya para ulama kula jenengan pada waktu itu. Nggih. Makanya halal bihalal itu maksudnya adalah saling memaafkan setelah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilambangkan kupat. Ya Pak nggih. Napa kok kupat? Kupat niku perilaku papat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nang ibadah iku aja syariat tok. Ya tarikae cara ngibadah niku sing bener. Terus hakikat kula jenengan ibadah ini untuk apa? Sehingga ibadah kula jenengan mboten glambyar, akhirnya ambyar. Nek cara Kartolo angel temen tuturanmu, gitu. Nah niki sehingga ibadah kula jenengan membekas dalam kehidupan kita. Niki Bapak Ibu sekalian, hakikat lalu makrifat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing eling teng awake dhewe dari mana diciptakan, untuk apa diciptakan dan akan kembali kemana setelah kita hidup di dunia ini. Itu insya Allah akan menjadi orang-orang yang ma'rifatullah. Nah inilah jamaah sekalian, sehingga di dalam kula jenengan berlebaran itu ada istilahnya kupat. Lah kupat makna yang kedua dalam konteks habluminan nas, namanya ngaku lepat, ngaku bersalah sehingga saling memaafkan. Mulane isine kupat niku lontong sing olo-olo ben kotong. Aja mek gawe tok Bapak Ibu, nggih. Ibuke tukang gawe kupat, bapak anake tukang ngentekke. Jadi bukan itu isine lontong sing olo-olo ben kotong. Mulane duduhe santen ya sing salah nyuwun ngapunten. Ngoten lho. Lah gandengane kupat napa? Lepet. Nggih, nggih. Kenapa kok lepet? Lepet niku dari hadis Rasulullah begini, man satara uyuba ghairihi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing gelem nutup aib saudaranya, maka akan ditutup aibnya sama Allah Subhanahu wa taala. Lah terus disingkat lepet, disilep sing rapet. Lah isine lepet napa? Ketan. Napa kok ketan? Ben kula jenengan iso caket-caketan. Mempererat persaudaraan. Ini lho.
Nggih. Lah, mulane daunnya bukan daun sembarangan Bapak Ibu. Tidak boleh diganti daun pisang. Daunnya daun janur. Nggih. Napa janur? Ja'anur, datanglah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinkron dengan Idul Fitri, kembali suci. Nah, kenapa kok janur? Janur itu kalau disobek jadi dua. Dua itu lambang hablum minallah, hablum minannas. Tengah-tengahnya ini biting satu. Dalam kula jenengan hablum minallah, hablum minannas, inilah maka satu tujuan kula jenengan at-tauhid lillah. Mengisahkan datang Gusti Allah. Bali ini ku ngoten niku Bapak Ibu. Nggih. Baik. Iki kan tak terus nih, iso sembarang kali metu kabeh iki engko. Iki durung kewayangan metu ya. Nggih. Niki ngapunten karena ngajine modele wong Jawa. Nggih, Pak nggih. Subhanallah. Ingkang nomor 3. Nah, niki. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa zikrullah itu sebagai tanggung jawab kita selaku seorang mukmin. Nggih. Sebagai orang beriman itu punya tanggung jawab untuk zikrullah. Nek kula jenengan mengesampingkan zikrullah, berarti kemukminan kula jenengan, sifat keimanan kula jenengan patut dipertanyakan. Nggih, niki surah Al-Ahzab ayat berapa ini? 41. Nggih, di sana disebutkan bahwa sebagai seorang mukmin ini monggo kula jenengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang ketiga. Dan yang keempat, ini yang intinya di sini Pak. Substansinya adalah yang keempat ini, bahwa zikrullah ini sebagai jaminan Allah ya terhadap kejayaan dan kemuliaan Islam serta kaum muslimin. Jadi kula jenengan kalau ingin jaya, ingin mulia, kembalikan kepada surah Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jadi eling datang Gusti Allah, zikrullah itu la'allakum tuflihun. Niki stressingnya ada di akhir ayat ini Bapak Ibu. Nggih. Terus kalau jenengan kepengin menang, kepengin bahagia, tuflihun itu dari bahasa al-falah. Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kemenangan, kejayaan, kebahagiaan. Ini yang dimasukkan seperti itu. Lah, ada di mana? Ada di zikrullah itu. Nah, sehingga kalau jenengan dengan zikrullah ini diharapkan puncaknya adalah mendapat kejayaan Islam dan kaum muslimin. Nah, sekarang dampak negatifnya orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau ancaman bagi orang yang lalai dari zikrullah, ya Pak ya, yaitu Al-Munafikun ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan kita, nggih. Jangan sampai melalaikan kita dari zikrullah gara-gara sibuk dengan harta benda kita. Gara-gara sibuk dengan anak-anak kita, anak-anak cucu kita. Nggih, ibu-ibu juga begitu. Kalau ada bapak mau tindak ke Masjid Nurul Iman, monggo diikhlaskan. Nggih, silahkan Bapak panjenengan jamaah di Nurul Iman. Syukur-syukur panjenengan nderekaken dari belakang. Betapa itu menunjukkan tuwek-tuwek tapi penuh dengan kemesraan. Ngono. Nggih, mulane gaplek, pringgilan, nggih, tuwek-tuwek. Lho kok petakilan. Tuwek-tuwek mesra sepanjang jalan. Ngono lho, Pak. Mosok mesra mek nggo narik nom-nom tok. Kemesraan ini itu harus selamanya. Dan mesra itu dibarengi dengan ibadah itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Tahajud berdua, tidak ke masjid berdua, subhanallah. Tapi kalau toh panjenengan tidak bisa tindak ke masjid, biarlah bapaknya yang ke masjid. Jangan kok bapaknya tidak ke masjid, seperti yang pernah saya sampaikan. Lah ibu-ibunya malah bilang begini, jangan tinggalkan aku.
Teot. Ya, akhirnya balik kanan temenan sama bapak-bapak. Ini ngapunten. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang lalai zikrullah maka akan celaka, akan rugi. Loh. Kebalikannya kemenangan, kebalikannya kejayaan, kemuliaan adalah kerugian. Kenapa? Ya karena menjauhkan dari zikrullah itu tadi. Masya Allah. Ini. Kemudian di dalam surah Toha ayat 124. Waman a'rada. Barang siapa yang mengo, berpaling, tidak mau, enggan, ya, ang zikri dari berzikir kepada Allah, maka fa innalahu ma'isyatan dongka, maka oleh Allah diberikan kehidupan yang rupek, sumpek, dodo ampek, ambukan sesek. Wes lengkap wes. Gitu. Ini gara-gara mboten zikir datang Gusti Allah. Akhir zaman ini banyak rumah yang besar-besar tapi hatinya kecil. Banyak penerangan di mana-mana tapi hatinya gelap. Gitu. Banyak kendaraan yang cepat tapi kangen ibadah lambat. Niki kathah tiyang ingkang nyanyi daripada ngaji, akeh sing jalan-jalan timbange maca Quran. Akeh sing semangat delok India daripada ngaji bersama. Nek kadung delok TV apa meneh film Korea, itikaf. Nauzubillah min dzalik. Ini jamaah. Maka akan dijauhkan fa innalahu ma'isatan dongka. Diberikan kehidupan sing sumpek, sempit kehidupan. Ya Allah. Ini wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang lebih parah lagi, mangke tenggene padang mahsyar dikumpulkan Allah bisa melihat. Nek cara bahasa kasarnya buta. Makanya nek cara Roma Irama bukan buta matanya tapi tiada melihat. Ya Pak ya? Ngulang ngamen kabeh lah nyanyi. Itu seperti itu. Bon, yang terakhir Al-Hasyr 19. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Lupa dari zikrullah, kemudian fa'ansahum anfusahum. Allah tidak segan membuat diri mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Gak ngerti sapa sira sapa ingsun, akhirnya adigang adikuno. Ngoten niku. Gara-gara tidak pernah zikrullah, akhirnya lupa istrinya sendiri dikasari, anaknya sendiri digebuki, sehingga ada KDRT kok Krisdayanti, KDRT, KDRW, KD kelurahan, macam-macam. Itu akibat dari melupakan Allah, maka fa'angsahum anfusahum. Ngapunten Bapak, saya sering dicurhati karena di radio Suara Muslim saya diminta untuk program Solusi Ustadz. Kadang-kadang pada minta nomor saya. Sekarang ini dipending karena pandemi. Saya nggak mau datang ke studio. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata banyak yang japri saya. Ya, saya dulu juga nggak tahu japri itu apa gitu. Nek jupri karuan dulurku. Japri ki apa tibake jaringan pribadi, jalur pribadi. WA, Pak. Banyak keluhan-keluhan di dalam rumah tangganya. Bojoku ngene, Ustaz, bojoku ngene, anakku ngene. Lho nek anak ono karuan gak ngerti biyen iki apa. Tapi nek bojo gitu. Bojoku kula ngene, lha ket biyen zaman awal-awal apa ngono lho. Misalnya saya sama istri saya, gitu. Gitu. Lah dhisik lho ndelok aku lho kaya apa? Lho kok saiki anake telu kok malah kakean pola. Nggih, basa slokro kabeh lho. Ini gara-gara apa? Ya fa'angsahum anfusahum itu tadi, Pak. Lupa bahwa dirinya ada amanah-amanah yang diberikan Allah kepada kita. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap diri kita itu punya tanggung jawab sendiri. Ra'in itu artinya penggembala. Nek cara bahasane Sunan Giri, bocah angon. Nggih. Jadi bocah angon itu ya dari kata kullukum ra'in. Kalau jenengan angon awake dhewe, angon rumah tanggane, angon masyarakate. Nek takmir Masjid Nurul Iman angon jamaahe. Makanya jenengan ya mimbar ngeten iki menunjukkan amanahnya takmir Masjid Nurul Iman. Jangan diganti modelnya koyo mimbar, situke koyo podium, langsung dikolaborasikan dengan mimbar, ya kan?
Yang satunya ada telundakannya, tapi ada tutupnya. Nah, ini kadang-kadang mek trimo ngeten iki lho Pak gegeran wong Islam niku. Tapi jenengan mboten kenapa? Karena takmir ini bisa ngomong kula jenengan. Oh, imamnya kok gak ada bismillah, ya udah apa-apa, insya Allah sah. Imamnya kok pakai kunut, kadang kok nggak pakai kunut, insya Allah sah. Saya nggak sah niku nek salate subuh jam 9. Niatnya diganti usolli fardhu subhi kawanan rakaataini lillahi ta'ala. Itu Bapak Ibu. Jadi ini wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah yang rusak. Rusak dirinya, rusak jiwanya, bahkan rusak agamanya. Oke, jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah syuruk jam 5 lebih 33 nggih, 33 34. Oke. Sekitar 13 menit. Lah niki nanti yang akan kita bahas kelanjutannya adalah dengan zikrullah itu dapat mewujudkan izzul Islam wal muslimin. Nanti akan kita kaji supaya kula jenengan ini memahami zikrullah ini secara representatif. Satu sisi kula jenengan tidak usah menyalahkan orang yang ahli zikir istighosah, tapi yang ahli zikir istighosah juga jangan hanya ucapan saja. Ya? Jangan hanya zikir kemana-mana, kalimah-kalimah thayyibah dibaca, tapi amaliyah-amaliyahnya jauh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya mantap, ternyata kadang-kadang datang tenggene kuburane Mbah Sangkil. Mbah, aku wis 17 tahun duda, Mbah. Mbok menawa ana rondo mampir nang omah. Ternyata temenan Pak ana rondo mampir nang omah. Apa? Nagih utang. Ah niki umpama niki gitu. Lah niki mulane zikrullah yang bagaimana yang nanti akan bisa mewujudkan izzul Islam wal muslimin. Ngapunten, ibarat sebuah sinetron, insyaallah tema ini berseri. Seri pertama ini menggambarkan memaknai zikrullah itu yang bagaimana. Lalu insyaallah mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa meneruskan kajian ini dengan semangat, nggih. Dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan zikrullah yang bagaimana yang dapat mewujudkan izzul Islam wal muslimin baik di lingkungan kita, negeri kita, bahkan di luar negeri saudara-saudara kita. Karena siapapun orangnya, dimanapun negaranya, latar belakang apapun mereka adalah saudara kita yang juga kita harus pikirkan bersama. Maka Rasulullah bersabda, "Man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli kepada urusan sesama muslim, maka tidak termasuk golongan mereka. Nauzubillah, nggih. Lah jenengan ya tidak perlu kemudian aku tak peduli Palestina, tak melok unjuk rasa, mboten usah. Jenengan nggih sak mampune donga nggih donga. Nggih, mampune sedekah nggih sedekah. Ngoten. Yang penting jangan kemudian dikendorkan. Lah apa Indonesia dhewe ae akeh masalah kok ngurusin negara liyane. Masalahnya bukan itu. Lah idealnya apa? Ya Indonesia ini ditata tapi juga peduli kepada negara lain karena mereka punya hak untuk merdeka dan itu dijamin undang-undang. Begitu. Oke? Maka dari itu terlepas dari konflik mereka latar belakangnya apa, yang pasti adalah dari segi kemanusiaan. Nah, Israel korbani mek 12, terus Palestina 250-an lebih lah. Ini kan sangat-sangat jomplang sekali, Pak. Oke? Dan sampai sekarang itu belum aman masuk ke Masjidil Aqsa. Padahal Al-Aqsa ini, Al-Quds ini dimuliakan Allah. Ya, setelah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Dan nilai-nilai sejarahnya sangat-sangat luar biasa. Oke, jamaah sekalian, jangan mau istilahnya dikebiri ya, atau dibuat ragu oleh mereka yang nggak tahu pro apa tidak, saya nggak berani mengatakan terhadap Israel. Karena Israel itu bangsa yang memang sudah dinas di Al-Quran minal ngeyeli wal ngengkeli plus wal ndableki. Ibu Israel. Nah itu. Ngaten Bapak Ibu yang saya muliakan. Sebelum saya tutup masih sekitar 5 menit. Nanti kita doa bersama, mendoakan kita semua, keluarga kita. Termasuk juga selamat dari virus corona, agar kita tidak lagi jaga jarak lagi. Saya sangat prihatin
Ini untung Pak, ini bagus sekali ini kebijaksanaan Takmir Nurul Iman ini Pak. Jadi silangnya itu kecil-kecil kayak gini kita sudah tahu. Kadang ada masjid itu silangnya gede-gede. Iki lebih gitu. Nggih, jadi silangnya itu kayak apa itu ya? Kayak damplangan kereta api gitu. Enggak usah begitulah. Gini kita sudah tahu. Atau ada tanda yang soft-soft kecil-kecil gitu nggih Pak nggih. Ada bekas kaki itu, gambar kaki itu. Itu kita sudah paham itu. Karena demi kemaslahatan bersama. Nggih. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau di-sharingkan, mau ditanyakan. Monggo Ibu, Bunda, subhanallah. Sambil kenalan ya Bunda. Kalau ada mic-nya monggo, kalau tidak ada insya Allah saya mendengar. Monggo, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih. Oh nggih. Coba diulang lagi Bunda supaya jamaah yang lain yang pojokan sana tidak ngrungokno sampai tolah-tolah gini. Waalaikumsalam. Nggih. Oh iya. Masya Allah. Nggih. Matur nuwun Bunda. Boleh tahu namanya Bunda? Bunda siapa? Bu Haryono. Berarti ada Pak Haryono di sini? Oh subhanallah. Ngapunten Bapak. Nggih. Pak Haryono, Bu Haryono ini setiap hari tidak pernah lepas dari rezeki Allah. Haryono, setiap hari mesti ono terus. Lebih bagus lagi kalau Pak Haryono kagungan istri namanya Haryati. Tapi terus yo golek meneh, Pak. Nggih. Dados ngeten. Subhanallah. Bahkan Bunda, banyak ulama yang mengategorikan doa itu bagian dari zikir. Nggih. Jadi doa itu bagian dari zikir. Alasannya apa? Karena doa itu dari bahasa Arab da'a yad'u. Doa itu artinya memotivasi. Agar kula jenengan di dalam doa, makanya kula jenengan kan ketika berdoa misalnya begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb, beri kami kebaikan di dunia dan akhirat. Itu sebuah doa artinya permohonan kepada Allah. Berarti konteks kula jenengan sebagai hamba Allah untuk berzikir, ingat Allah, maka kemudian kula jenengan minta kepada Allah. Tapi permintaan itu juga sebagai sebuah motivasi agar kula jenengan bagaimana yen napa carane kula jenengan mengaplikasikan doa itu dalam bentuk perbuatan. Sehingga kula jenengan tidak hanya berdoa saja. Tidak hanya berdoa saja, tapi juga kemudian disertai berusaha. Setelah kula jenengan ya Allah berikan kami kebaikan di dunia, maka kula jenengan harus berusaha bagaimana merealisasikan upaya-upaya kula jenengan untuk mendapat kebahagiaan di dunia. Itu seperti itu, Pak. Misalnya begini, Rabbi habli minas sholihin, ya Rabb berikan kami keturunan yang soleh. Itu jangan hanya berdoa saja, lalu kemudian direalisasikan, ya, untuk bagaimana memberikan pendidikan, memberikan perhatian, monitoring, ya, keteladanan dan sebagainya. Itu contohnya seperti itu, Bunda. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana, apa yang kita lakukan? Karena doa itu kan tidak langsung. Jadi gini Bapak Ibu, konsep kula jenengan di dalam menyikapi doa itu harus KTP, gitu. KTP, kaniku kontan. Bisa jadi doa kula jenengan diberikan Allah dengan cara kontan. Yang kedua, T, tunda. Ditunda, mungkin kalau jenengan minta uang 10 juta pagi ini tidak diberi sama Allah. Kenapa? Allah Maha tahu, bisa jadi asa antakrahu syai'an ya wa huwa khairul lakum. Loh aku njaluk 10 juta kok gak dikai. Allah yang Maha tahu. Siapa tahu nanti nek khazin tak kei 10 juta bisa-bisa minal blakrai. Apalagi hari Sabtu, Minggu, hari libur. Nah, itu takutnya seperti itu. Makanya ini kebijakan Allah tunda atau bahkan ditunda nanti diganti yang jauh lebih bagus lagi, ya.
pengganti ya dalam bentuk yang lain, bahkan diganti dengan pahala yang luar biasa nanti di surga. Sehingga zikir dan doa itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang harus selalu kita lakukan. Apapun nanti yang diberikan Allah kepada kita sekalian, tentu kita berbaik sangka kepadanya, dan nanti insya Allah Allah pasti akan memberikan kebijaksanaan. Jangan ada satupun yang ada di dalam benak kula jenengan untuk suuzon. Nggih. Nek dalam bahasanya dulu zaman kula jenengan PDKT dengan pasangan kita, jangan ada dusta di antara kita, nggih. Itu seperti itu. Jangan ada suuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wonten malih? Gitu ya Bunda nggih? Bunda Hariyati nggih? Masyaallah. Monggo Bapak. Nggih. Diklik ke kanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supono. Nggih. Nggih. Purna. Nggih. Nggih, nggih. Yang kami minta tolong dijelaskan itu prakteknya zikrullah itu seperti apa? Apakah kita hanya baca tahlil? Masya Allah, luar biasa, nggih. Nggih, nggih. Kita kepada diri sendiri bersama lain. Masya Allah, nggih, nggih. Kalau hemat saya pelaksanaan zikir ini pada penyusun undang-undang hukum berbeda dengan pelaksanaan. Nggih, nggih. Lalu yang sudah pensiun juga berbeda. Iya, betul, nggih, nggih. Nah, zikir-zikir ya, kalimat-kalimat thayyibah gitu ya, Pak ya. Nggih. Nggih. Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Supono, su itu sugih, akeh, pono niku kemuliaan. Muga-muga kabeh kathah kemuliaan nggih. Amin ya rabbal alamin. Namanya saya niki. Di sini tidak ada yang namanya Siti Tomblok, ndak ada nggih. Nah, karena wong Jawa jare asma kinarya japa. Ngapunten Bapak, untuk pertanyaan panjenengan, ini justru inilah nanti inti yang akan kita sampaikan Bapak. Lah ngono tak buka saiki agak penasaran jenengan. Ya, jadi intinya begini, zikrullah itu harus mencakup 3 in 1 itu tadi. Ada zikir dengan ucapan, ada zikir dengan hati dan perasaan, serta zikir dengan perbuatan. Saya arahnya panjenengan insya Allah begini, ketika masih aktif dalam satu jabatan-jabatan tertentu, maka zikir panjenengan nggih melaksanakan amanah itu. Jadi zikir bukan hanya membasahi lisan kita, ambek gila-gilo kepala kita, tidak begitu. Tapi dengan panjenengan tindak datang masjid, tindak datang kantor, makanya Kanjeng Nabi dawuh, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta'u rawahu Muslim. Barang siapa yang melakukan sesuatu kebaikan kok tidak diawali dengan bismillah, maka terputus dari berkahnya. Apa maksudnya ini? Kenapa bismillah? Karena bismillah itu dengan nama dan atas nama Allah. Sehingga walaupun ketoknya, apa itu ketoknya? Oh ya, kelihatannya.
Walaupun kelihatannya amal duniawi, Bapak, ngapunten, kadang-kadang kula jenengan kan dikotomi. Wah, ini kerjanya sopir. Belum tentu ini sopir ini tidak dinilai ibadah. Justru ini nilai ibadah yang luar biasa. Apalagi panjenengan yang punya jabatan, ketika kerja di kantor, apa saja, itu ibadah yang luar biasa. Khodimul ummah, pelayan masyarakat. Dan itu sebagai ibadah, itu bagian zikrullah. Ya, makanya bocah angon penekno blimbing. Lah blimbing kan 5 dalam konteks berbangsa bernegara panjenengan sebagai aktif jabatan apa-apa saja itu blimbing itu adalah berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila 5. Dalam berbudaya Pendowo 5. Lu ngoten niku pun jelas. Nggih, niku lah terkait dengan pensiun ini biasanya kan lebih halusnya purna tugas ya Pak ya. Kalau saya mengartikan panjenengan ini bukan pensiunan. Amal ibadah itu kapan saja, di mana saja, usia berapa saja, tidak ada pensiun. Karena semua bernilai ibadah dibingkai dengan zikrullah. Ngaten Bapak Ibu. Bahkan kalau ngaturi panjenengan ini saya panggil kalau boleh, panjenengan itu adalah para ulama sebetulnya. Ya, nek saya ini kan ngelama atau ngelawak. Wong ceramahnya gak ono guyone ra patek payu. Wong kadang-kadang ibu-ibu muslimat itu, Ustadz, nanti kalau ceramah yang lucu ya. Nek lucu ya gelek Sri Mulat po. Ya, jenengan saya panggil ulama ini. Kenapa ulama? Usia lanjut masih banyak aktivitas niku ulama. Nggih. Maka tidak ada yang namanya pensiun, tidak ada. Purna tugas dalam duniawi, tapi mengarah semakin dekat, semakin maksimal, semakin bermakna dalam beribadah secara ukhrawi. Ngaten Pak Supono nggih. Nanti masalah zikrullah yang bagaimana? Nanti akan kita terangkan. Setidaknya ada 4 makna zikrullah yang menjamin kejayaan Islam. Kalau 4 ini dilaksanakan oleh umat Islam siapa saja, dijamin Islam ini jaya, Islam ini mulia di tengah-tengah pergaulan dunia. Nah, nanti kita juga akan tahu indikasinya apa sebabnya sehingga Islam sekarang ini termarginalkan. Islam ini tidak menjadi perhatian. Bahkan ngapunten saja kita jujur gitu. Indonesia yang notabene mayoritas muslim, ternyata kita belum bisa mewarnai kan? Apa yang terjadi? Gitu. Nah ini maka nanti kita buka bersama, tapi kembalinya kepada diri kita, tidak menyalahkan orang lain. Ya, itu pantangan bagi kita untuk menyalahkan orang lain. Tadi disampaikan Pak Supono, di sini ini sangat majemuk, ada yang tua, muda, remaja. Tadi yang benakno laptop saya Mas siapa itu? Namanya siapa Mas? Masya Allah David kayak Raffi Ahmad ya. Nah ini ada yang muda, ada yang remaja ini kan. Dan ngapunten ada yang latar belakangnya ngapunten politiknya apa, ormasnya apa, kan macam-macam Pak di sini. Gitu. Kalau saya menyebut di Nurul Iman ini masjidnya Muhammad NO. Ada Muhammadiyahnya, ada NO-nya. Why not? Kenapa tidak? Nyatanya bisa bersatu padu. Dengan hati yang ikhlas insya Allah kalau jenengan ibadahnya semakin banyak dan insya Allah Allah yang akan senantiasa membalas. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak J. Nanti mudah-mudahan diberikan panjang umur agar kita berjumpa lagi. Kita lanjutkan zikrullah yang bagaimana. Nanti pertanyaannya Pak Supono akan kita perjelas dengan detail-detail hadis, detail-detail ayat yang akan kita sampaikan. Karena ngaji kula jenengan jenenge ngaji niku ngatur jiwa, gitu. Ya kudu sing sesuai dengan sumber yang ada. Ngoten nggih. Matur sembah nuwun, pangapunten ingkang kathah. Mungkin ada yang mau tanya-tanya juga silakan nanti di WA saya monggo tadi sudah saya sampaikan ya atau nanti lewat melalui Ustadz Iskandar juga boleh dan di Facebook kami ini ngapunten mohon izin Bapak Ibu kami live streaming di Facebook dan nanti juga akan kita masukkan di YouTube di An-Najah TV monggo nanti bisa lebih jelas lagi menyaksikan di sana panjenengan bisa komentar bisa tanya dan sebagainya sekaligus mungkin ada yang salah panjenengan berhak untuk membenarkan meluruskan karena saya tidak ada ilmunya apa-apa. Saya hanya ngaji bersama dengan panjenengan semua. Mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, barokah untuk dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an wahdina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Rabb, ampuni kami, ya Allah, terimalah taubat kami.
sayangi kami ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, hidayahi kami dengan Al-Quran, syafaati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada kami ya Rabb, dengan rahmat-Mu ya Allah, berikan kami yang terbaik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, Engkau berikan kami mudah untuk bersyukur kehadirat-Mu, berzikir kepadamu dan beribadah dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam pertemuan ini ya Allah, dengan rahmat kasih sayang-Mu, Allah sallimna wal muslimin, selamatkan kami dan kaum muslimin. Tolonglah kami dan kaum mukminin, selamatkan kami dari musibah dunia dan akhirat kami, dari musibah, bencana, bala, pandemi dan beberapa virus yang lain ya Allah, serta berbagai macam sakit dan fitnah ya Allah, baik fitnah duniawi maupun fitnah ukhrawi. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini ya Rabb, hidup yang senantiasa Engkau berikan selamat kami, keluarga kami, anak-anak cucu kami, keturunan kami. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah upaya-upaya kami untuk bertaubat ke hadirat-Mu ya Rabb. Ya Allah, berikan kami keturunan-keturunan yang ahli ibadah, keturunan-keturunan yang ahli salat ya Allah, berakhlakul karimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami keturunan-keturunan yang mencerahkan pandangan mata kami, yang membahagiakan kami, dan juga mendoakan kami setelah kami tiada di dunia ini ya Allah. Hanya harapan kami terhadap mereka ya Allah, agar muncul putra-putri generasi yang sholih-sholihah, yang nanti bisa senantiasa berbakti kepada kami, membanggakan kepada kami, baik di dunia maupun di alam barzah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan jamaah Nurul Iman jamaah yang senantiasa ahlul Quran, ahlus sunnah ya Allah, ahlul jamaah ya Allah, ahlul ukhuwah ya Allah, bersama di dalam iman, bersama di dalam Islam, bersama di dalam berbangsa bernegara ya Allah, menjaga kerukunan di antara kami, kebersamaan kami untuk meraih bahagia dunia dan akhirat kami. Allahumma ja'alna fid dunya ya Allah fi hayatina bi hayatin thayyibah wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah ya Allah, wa amitna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi